Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofia Ramadanti Azahra. Di sini saya perwakilan dari kelompok 7 kelas SI 22B yang beranggotakan Arya Fadilah, Vina Andini, Naswa Dia Lutfia, Sofia Ramadanti Azahra saya sendiri, Evan Alfadilah Cipta, dan Hafidz Rizqullah. Di sini kami akan menjelaskan apa itu Memorandum of Understanding atau yang biasa disingkat dengan MOU. Memorandum of Understanding. Apa itu Memorandum of Understanding? Memorandum of Understanding atau yang biasa disingkat dengan MOU adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih yang dinyatakan dalam dokumen formal. Di Indonesia ada beberapa istilah lain untuk menyebut apa itu MOU, antara lain nota kesepakatan, perjanjian kerjasama, atau juga nota kesepahaman. MOU biasanya sering ditemukan dalam perjanjian-perjanjian bisnis atau agenda formal lainnya. Biasanya MOU akan dibuat pada saat sebelum para pihak mendatangani kontrak kerjasama bisnis yang disebabkan lantaran adanya beragam hal yang masih perlu dipenuhi sebelum mendatangani sebuah perjanjian. Menurut Erman Raja Guguk, MOU adalah suatu dokumen yang isinya memuat saling pengertian di antara para pihak sebelum perjanjian dibuat. Inti dari MOU harus dimasukkan ke dalam kontrak, sehingga ia mempunyai kekuatan untuk mengikat. Sedangkan menurut Munir Puadi, mengartikan MOU sebagai perjanjian pendahuluan dalam arti nantinya akan diikuti dan dijabarkan dalam perjanjian lain yang mengaturnya secara detail. Karena itu, MOU berisikan hal-hal yang pokok saja. Adapun mengenai lain-lain aspek dari MOU relatif sama dengan perjanjian-perjanjian lainnya. Kegunaan membuat MOU, manfaat-manfaat membuat MOU sebagai berikut: menyepakati tujuan bersama, mencatat perjanjian dalam negosiasi awal, mengurangi risiko ketidakpastian, pembatalan perjanjian lebih mudah, menjadi framework kesepakatan dan kontrak. MOU memiliki ciri-ciri, yaitu MOU biasanya dibuat dengan singkat dan ringkas. Isi MOU adalah hal-hal yang bersifat umum atau pokok saja. MOU bersifat prakontrak atau pendahuluan. Perjanjian mengenai kesepakatan yang lebih detail biasanya akan menyusul kemudian. MOU digunakan sebagai dasar dalam membuat perjanjian untuk kepentingan banyak pihak yang terkait. Nah, di sini ada macam-macam MOU atau Memorandum of Understanding. MOU ini terbagi menjadi dua jenis menurut negara dan kehendak para pihak. MOU menurut negara adalah nota kesepahaman yang dibuat antar negara satu dengan lainnya. Sedangkan MOU menurut negara yang membuatnya itu terbagi lagi menjadi dua jenis. Berikut adalah dua jenis MOU menurut negara yang membuatnya. Satu, ada MOU bersifat nasional. MOU yang bersifat nasional adalah MOU di mana kedua pihak merupakan warga negara atau badan hukum Indonesia dengan badan hukum Indonesia yang lain, atau para PT dan juga pemerintah daerah. Dan ada MOU yang bersifat internasional. MOU yang bersifat internasional yakni adalah MOU yang dibuat oleh pemerintah Indonesia dengan pemerintah asing, atau bisa juga antara badan hukum Indonesia dengan hukum negara asing. Dapat digunakan sebagai media penyampaian kuliah. Perkenalkan, nama saya Evan Alfadilah Cipta. Kali saya akan menjelaskan struktur dan isi MOU. Struktur MOU ada 3 bagian, yaitu judul, bagian pembuka, bagian penutup. Judul biasanya disertakan dengan konsep, surat atau logo perusahaan tercantum. Judul menjadi presentasi penyertaan perjanjian dan menunjukkan siapa saja yang terlibat dalam perjanjian kerja tersebut. Pembuka MOU biasanya rincian keterangan tempat dan waktu terjadinya negosiasi perjanjian. Terdapat juga keterangan identitas para pihak yang terkait disertai dengan uraian singkat mengenai perjanjian kerja tersebut yang akan dijalankan. Ini merupakan bagian terpenting dari MOU karena berisikan tujuan MOU, ruang lingkup perjanjian bisnis, ketentuan wewenang dan kehendak
masing-masing pihak, periode perjanjian, hal-hal penting lainnya. Penutup. Bagian penutup diterangkan bahwa perjanjian tersebut dibuat oleh kedua pihak tanpa adanya paksaan dan tekanan dari pihak manapun dan berisi tanda tangan pihak yang terkait. Terakhir, perbedaan MOU dan surat kontrak. MOU, 1. Dokumen perjanjian yang sifatnya prakontrak atau sementara. Kedua, karena sifatnya yang merupakan perjanjian sebelum kontrak resmi, artinya MOU tidak mengikat. Ketiga, objek yang terdapat dalam MOU lebih luas cukupannya. Bisa dalam bentuk kerjasama, ekonomi, bisnis, permodalan, perdagangan, dan sejenisnya. Sedangkan surat kontrak, ke-1. Surat kontrak biasanya dibuat berdasarkan kesadaran masing-masing untuk menetapkan dan melaksanakan kerjasama. Kedua, kesepakatan yang ada bersifat mengikat. Ketiga, objek yang lebih spesifik seperti melakukan sesuatu atau perencanaan sesuatu. Nah, itu saja presentasi dari kelompok 7. Kurang lebihnya jika ada salah, kami mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.